Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Fitri Ningsih, nomor peserta PPG 2018003-58656. Nomor induk mahasiswa 13010222142. Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan metode grup investigasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, jumpa lagi dengan Ibu di layanan BK pada hari ini. Seperti biasa, untuk mengawali layanan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Duduk siap gerak. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan kita awali layanan hari ini dengan berdoa, layanan bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang sudah direncanakan ya. Amin. Apa kabar kalian anak-anak? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Supaya lebih bersemangat lagi, ketika Ibu tanya kabar, kalian jawabnya gini ya nak, sehat Bu, luar biasa, tetap semangat, sukses. Bisa? Bisa. Nah, Ibu tanya, apa kabar kalian anak-anak? Sehat, Bu. Luar biasa, tetap semangat, sukses. Ya, tepuk tangan buat kalian. Anak-anak Ibu yang luar biasa, sehat dan semangat ya. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya, siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Afifah, Hadir, Bu. Afdolu, Hadir, Bu. Anggreni, Hadir, Bu. Anita, Hadir. Arkan, Asni, Hadir, Bu. Dandi. Sakit. Oh, sakit ya. Desi, Hadir, Bu. Elia, Emi, Hadir, Bu. Fali. Sakit. Oh, Fali juga sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari ini ya. Feiza, Feni, Hadir, Bu. Firas, Hadir. Firda, Hadir, Bu. Hersilia, Hadir, Bu. Indra, Hansa, Valina Nurfauzia. Hadir. Ya, tadi ada 2 anak yang tidak hadir ya. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa bergabung lagi di layanan BK di kelas kita bersama-sama ya. Ya. Anak-anak, masih ingat tidak? Minggu kemarin Ibu memberi kalian angket tentang rencana studi setelah kalian SMA. Dari apa yang sudah kalian isi dan beberapa kelas yang diampu Ibu di kelas 12 sudah Ibu rekap, sudah Ibu analisis. Nah, di situ kalian memilih kebanyakan adalah kuliah sambil kerja, kuliah kerja. Untuk yang wirausaha ada beberapa, tapi masih kebanyakan di sini adalah kerja dan kuliah sambil kerja. Padahal kalau lulusan SMA, orientasinya setelah lulus SMA itu apa nak? Tapi ternyata masih banyak juga yang memilih untuk bekerja. Akhirnya kan bertanya-tanya ya. Nah, untungnya kemarin pas pengisian angket, Ibu kasih keterangan juga, sertakan alasan kenapa memilih pilihan rencana itu. Ternyata
Kebanyakan siswa yang memilih kerja atau kuliah sambil kerja itu karena merasa ekonominya kurang. Lah, untuk itu di pertemuan kali ini Ibu ingin sedikit memberi alternatif solusi bagi kalian yang memang merasa tidak cukup secara ekonomi, supaya tetap bisa melanjutkan ke kuliah. Kita bisa menggunakan apa, anak-anak? Ya, salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan beasiswa ya. Hari ini kita akan membahas seputar beasiswa. Ya, tadi kita akan membahas tentang beasiswa. Tapi kita bahas beasiswa ini dengan bermain detektif kan ya. Kalian akan mengidentifikasi beasiswa. Jadi nanti kita bareng-bareng mencari tahu beasiswa itu ada apa aja ya, gitu ya. Yang kalian tahu itu apa aja nanti ya. Terus setelah itu nanti kalian bisa menentukan kalian mau mencari beasiswa mana yang menurut kalian, saya perlu tahu ini Bu, saya belum tahu tentang ini. Jadi nanti dalam kelompok nanti kalian akan mencari tentang beasiswa yang sudah kalian nanti sebutkan. Terus kalian tentukan kalian mau mencari atau menginvestigasi beasiswa yang mana. Setelah itu kalian cari bersama-sama dalam kelompok. Setelah dicari, diinvestigasi dalam kelompok, nanti bareng-bareng disusun ke dalam sebuah PowerPoint dan disajikan untuk teman yang lain. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok dulu terlebih dahulu ya nak ya. Ya, setelah dibagi kelompok nanti kalian akan menginvestigasi sesuai kelompoknya. Biar kelompok yang lain tahu, lah maka kalian harus mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint di depan. Jadi meskipun teman yang lain tidak menginvestigasi beasiswa yang kamu cari, tapi mereka tetap bisa mencari informasinya. Kenapa kok Ibu mengambil tema ini? Biar kalian bisa mempersiapkan diri nak. Kalau kebanyakan anak itu merasa kurang mampu, tapi masih ada jalan kok untuk kuliah dengan biaya seminimal mungkin, yaitu dengan cara memperoleh beasiswa. Persiapkan sedini mungkin beasiswanya. Nanti bisa mulai dari deskripsinya ya, mungkin penyelenggaranya siapa, sumber dananya dari mana gitu ya. Websitenya mungkin ada website resminya, bisa kalian cari. Terus syaratnya, dokumen yang harus dipersiapkan, kapan perkiraan waktunya gitu ya. Terus timbal baliknya apa sih kalau saya dapat beasiswa ini, keuntungannya apa sih kalau saya dapat beasiswa ini. Terus langkahnya mulai dari mungkin harus bikin akun dan lain-lain. Nanti kalian bisa mencari itu dan informasi lain yang menurut kalian kalian butuhkan gitu ya. Kalian bisa menginvestigasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Paham nak? Ya, nanti dalam proses ini, dalam layanan ini, Ibu akan membantu kalian ketika presentasi. Ibu sebagai moderator, kalian sebagai presentator ya. Ada yang ditanyakan? Langkahnya cukup jelas ya? Ya. Sebelum kita memulai investigasinya, kita sepakati dulu kalau kita akan melaksanakan investigasi kali ini, layanan BK kali ini dengan baik ya. Ya, nanti semua di dalam kelompok kalian harus sama-sama bekerja. Sudah siap? Siap. Ya. Kalau siap, kita lanjutkan ya. Sebelumnya Ibu tanya, untuk beasiswa apa saja yang kalian tahu gitu? Untuk beasiswa di perguruan tinggi, kalian taunya beasiswa itu ada apa saja nak? Beasiswa apa? KIP. Terus? Aperti BUMN. Terus? Beasiswa Universitas Pertahanan gitu ya. Indonesia Maju dan lain-lain ya. Mungkin nah ini kenapa mungkin Ibu juga perlu menyampaikan materi beasiswa ini. Karena ternyata dari yang Ibu tanyakan juga hanya 4 yang kalian sebutkan. Ada beasiswa KIP, Aperti BUMN, Universitas Pertahanan, lalu Indonesia Maju gitu ya. Ternyata masih banyak lagi loh beasiswa yang lain. Ya, maka dari salah satunya ada Indonesia Maju, terus tadi benar di Universitas Pertahanan, terus KIP Kuliah Merdeka, beasiswa Bakti Tani, beasiswa Lini Muda dan lain-lain.
mulai dari swasta yang menyelenggarakan seperti dari bank-bank kayak gitu ya, Brilian, ada BNI, BCA juga ada ya. Jadi ternyata beasiswa itu ada banyak ya. Dari yang kalian sebutkan nanti itu silahkan kita bagi kelompok ya nak ya. Nanti kalian cari investigasi sebanyak-banyaknya informasi tentang beasiswa. Bisa saja seperti yang tadi Ibu sebutkan, mulai dari deskripsinya, terus syarat, dokumen, waktu, keuntungan, dan langkah-langkahnya seperti apa. Atau informasi lain yang menurut kalian itu penting untuk diinvestigasi. Bisa kalian cari ya. Tapi nanti kalian mencarinya dalam bentuk kelompok ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Maka dari itu silahkan membentuklah kelompok sesuai dengan absen ya. Siap? Siap. Kita mulai investigasi di dalam kelompok ya. Ya, silahkan membentuk kelompok ya. Silahkan anak. Ya, kalau biasanya kita pelajaran tidak boleh pakai HP, tapi kali ini silahkan kalian bisa menggunakan gawai kalian untuk membantu kita menginvestigasi beasiswa yang nanti akan kita gali ya. Boleh juga yang bawa laptop, menggunakan laptop, karena nanti pada akhirnya kita akan membuat PPT. Bisa menggunakan aplikasi di HP seperti aplikasi Canva, bisa diakses lewat HP ya. Bisa membuat PPT lewat HP ya. Ya, silahkan buat hasil investigasi itu dibuat ke dalam PowerPoint. Yang membawa laptop silahkan boleh memakai laptop ya. Tapi sebelumnya beasiswa apa yang akan kita cari ya? Ya, kira-kira tadi kan kita sudah menyebutkan beberapa beasiswa ya. Nah, Ibu akan bebaskan kalian mau memilih beasiswa apa. Ini ada 5 kelompok, berarti minimal ada 5 beasiswa yang kalian investigasi. Karena ini prosesnya detektif, jadi silahkan kalian investigasi sebanyak mungkin dan selengkap mungkin. Kelompok 1 kira-kira mau investigasi beasiswa apa? KIP Kuliah Merdeka ya. Berarti yang lain jangan KIP Kuliah Merdeka ya. Silahkan cari beasiswa yang lain. Kelompok 2 kira-kira beasiswa apa? Seperti BUMN. Oh, seperti BUMN. Ya. Kelompok 3 mana ini? Cari apa? Beasiswa Pendidikan Indonesia. PPI ya? Ya. Kelompok 4? Indonesia Maju. Iya, beasiswa Indonesia Maju. Kelompok yang bontot 5? Beasiswa Universitas Pertahanan. Oh iya, Universitas Pertahanan ya, Unhan ya. Iya. Ya, untuk membantu kalian dalam menginvestigasi, Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Jadi nanti hasil investigasinya bisa kalian tuliskan di sini ya, Nak ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Sudah. Ya. Ya, sesuai dengan apa yang sudah tadi Ibu sampaikan ya. Langkahnya adalah ketika sudah di dalam kelompok, silahkan kalian untuk menginvestigasi semua informasi mengenai beasiswa yang sudah kalian tentukan tadi. Masing-masing kelompok berbeda ya. Kalian tadi menentukan sendiri dan berbeda. Jadi silahkan bisa memulai, silahkan bisa berbagi peran, siapa mencari yang mana, siapa yang menjadi apa gitu ya. Mungkin nanti ketika presentasi, siapa yang menjadi operator, siapa yang jadi presentator, siapa yang penyaji data, siapa yang menjawab pertanyaan gitu ya. Siapa yang mencari tentang ini gitu. Kalian semua bawa gadget kan? Ya, nanti bisa mencari dengan gadget kalian masing-masing. Silahkan bisa dimulai.
Bu, izin bertanya. Oh ya? Untuk syaratnya apa lagi ya, Bu? Ya itu tadi ada nggak di website resminya, mungkin kalian cari. Coba kalian carinya itu jadikan website resmi itu sebagai acuan utamanya ya. Kadang kan ada website yang resmi, ada yang itu blog punya orang gitu. Jadi nanti yang sebagai acuan utamanya adalah website resmi dari penyelenggara beasiswa. Misalnya kayak KIP kan websitenya Kemendikbud gitu. Jadi pakai yang itu dulu. Kalau butuh informasi tambahan, kalian baru cari yang dari mungkin blog-blog orang, atau bisa dari video YouTube, kan kadang ada orang yang testimoni atau apa. Silahkan ya, nanti ditambahkan juga gitu ya. Di bagian deskripsi disertakan pula itu ya nak ya, sumber ya. Untuk sumber kalian taruh di bagian definisi atau deskripsi dari beasiswanya ya. KIP kuliah ya. Ya, waktunya habis. Bagaimana? Kalian sudah selesai? Semua informasi sudah kalian investigasi ya melalui gadget kalian. Sudah dibuat dalam bentuk PowerPoint? Ya. Gimana, ada kesulitan? Ya, zaman sekarang ya teknologinya sudah semakin maju, jadi pembelajaran memang harus memanfaatkan itu ya. Jadi HP-nya tidak hanya untuk main TikTok, tapi kita juga bisa pakai untuk pembelajaran, layanan BK gitu ya. Ya, sesuai dengan langkahnya tadi, setelah kalian menginvestigasi, terus kita akan menyajikan ya. Dimulai dari urut kelompok. Kelompok 1 siap? Ya, PPT-nya sudah siap? Dikirim ke ibu ya melalui WA. Kan itu kalian editnya di HP kan? Ya, bisa dikirim melalui WA. Kelompok yang lain menyimak ya. Silahkan. HP-nya bisa disimpan. Kalau sudah selesai, semua PPT-nya dikirim ke WA-nya ibu ya. Setelah itu HP-nya disimpan kembali karena kita presentasinya menggunakan laptop ya. Biar kalian bisa menyimak kelompok lain yang sedang membahas beasiswa. Begitu? Sudah siap? Ya. Kita sambut ya pemaparan dari kelompok 1 beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Ayo. Silakan, siapa bertugas sebagai operator, opening, dan penyaji. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan. Baik, dimohon teman-teman untuk memperhatikan penjelasan dari kami. Dari hasil investigasi kelompok kami tadi menginvestigasi beasiswa yaitu KIP Kuliah Merdeka. Teman-teman sudah tahu apa belum apa itu beasiswa KIP Kuliah Merdeka? Belum. Dari sini kami di kelompok akan memaparkan yang pertama mengenai identifikasi dari KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah Merdeka merupakan bentuk jaminan pembiayaan pendidikan dan bantuan biaya hidup yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan beasiswa ini ditujukan bagi semua siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta.
Baik, selanjutnya yaitu syarat beasiswa. Yang pertama, siswa adalah lulusan SMA, SMK atau sederajat di tahun 2022 atau yang telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu siswa tersebut harus memiliki nomor induk siswa nasional NISN, nomor induk sekolah nasional MPSN, serta nomor induk kependidikan NIK yang valid. Yang ketiga yaitu siswa memiliki potensi akademik yang baik, tetapi mengalami keterbatasan ekonomi dengan dibuktikan melalui dokumen yang sah. Selanjutnya yaitu siswa lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur yang diselenggarakan dan diterima oleh PTN atau PTS dengan program studi terakreditasi. Beasiswa seperti BUMN adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh aliansi perguruan tinggi seperti BUMN, yaitu seperti Universitas Pertamina, UPE, Institut Teknologi PLN atau ITPLN, Telkom University TELU, Universitas Internasional Semen Indonesia atau UIC, Institut Teknologi Telkom Surabaya atau ITTS, Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau ITTP, Institut Teknologi Telkom Jakarta (IT-Telkom Jakarta), dan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULB. Baik teman-teman, jadi di sini ada dokumen yang harus disiapkan ketika kita akan mendaftar untuk beasiswa PPI atau beasiswa pendidikan Indonesia. Untuk yang pertama yaitu kalian harus punya kartu tanda penduduk atau KTP. Yang nomor 2 yaitu surat keterangan nilai rapor tahun terakhir untuk program S1. Ketiga yaitu surat keterangan nilai hasil tes bahasa dari lembaga resmi. Yang keempat yaitu surat pernyataan komitmen sebagai penerima beasiswa. Dan yang terakhir yaitu esai atau keterangan berisi komitmen kontribusi ke negara pasca studi. Nah, kira-kira kapan sih penyelenggaraan dari beasiswa Indonesia Maju ini? Jadi beasiswa Indonesia Maju itu dibuka kalau tahun 2022 itu sejak Senin tanggal 10 bulan 10 2022. Nantinya pendaftarannya itu akan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2022. Syarat atau syarat atau langkah memperoleh beasiswa. Yang pertama, membuat akun pendaftaran pada status PM baruan melalui link yang tertera, kemudian klik tulisan buat akun. Kedua, isi data-data berupa nama lengkap, NIK, email, dan password. 3, login ke akun yang dibuat dan isi data yang dibutuhkan dengan lengkap dan benar seperti data diri, foto, data orang tua, sekolah asal, dan nilai untuk masing-masing mahasiswa beserta scan rapor. 4, peserta mengunggah syarat administrasi berupa scan berkas dokumen yang diperlukan. 5, batas waktu pendaftaran S1 Unhan sampai dengan 14 Maret 2022 untuk tahun kemarin. 6, peserta wajib mengikuti rangkaian tes sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah peserta yang dinyatakan lulus selesai akan langsung diasramakan dan mengikuti pendidikan. Ya, sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Aku mau tanya tentang itu kan ada yang diasramakan gitu. Nah, apakah itu termasuk Universitas Pertanian itu termasuk ikatan dinas apa kedinasan gitu? Ya, jawab bukan. Ya, bukan ya. Jadi bukan ikatan dinas. Cuma di bawah Kementerian Kemenkumham. Ya, begitu? Cukup? Cukup. Ya. Terima kasih untuk kelompok terakhir ya, kelompok 5. Tepuk tangan. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Bola ketupat dibuat papan, semoga itu bermanfaat untuk masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua kelompok sudah memaparkan investigasinya ya, hasil investigasinya dengan baik ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dan sudah dijawab, sudah dijelaskan. Jika memang ada yang ingin
ingin kita diskusikan lebih lanjut, kita bisa ke ruang BK ya untuk bisa mendiskusikan dengan baik, karena ini terbatas dengan waktu gitu ya. Saat kita hanya punya 2 jam pelajaran. Ya, silahkan kembalikan bangkunya seperti semula. Kita kembali duduk menghadap ke Ibu. Ya, sudah kembali ke meja masing-masing ya. Terima kasih sebelumnya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kita sudah di penghujung jam, jadi semoga apa yang sudah kita investigasi, yang sudah kita cari, dan kita bersama-sama saksikan pemaparan dari masing-masing kelompok itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya nak ya. Bisa membantu teman kita yang tadinya merasa kurang percaya diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena masalah ekonomi, sekarang sedikit sudah mempunyai solusi gitu ya. Jadi kira-kira saya cocoknya yang memenuhi syarat itu beasiswa yang mana gitu ya. Sebenarnya ada banyak beasiswa lain lagi yang bisa kita investigasi, mungkin untuk kesempatan yang lain ya, atau bisa secara mandiri kalian mencari. Kurang lebih tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian sudah cukup kompleks informasinya, diambil dari berbagai sumber, mulai dari website yang resmi, website yang tidak resmi, bisa dari video YouTube dan lain-lain tadi ya. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita, Ibu pengen tahu kalian merasakan manfaat dari layanan Ibu kali ini apa sih nak? Ada yang mau mewakili? Mungkin Mas ya, silahkan Mas. Manfaat apa yang Mas Indra rasakan dari layanan Ibu hari ini? Manfaatnya ada beberapa. Yang pertama itu kita jadi tahu ada banyak beasiswa yang diselenggarakan oleh lembaga maupun instansi yang ada di Indonesia, sehingga kita sudah tidak ada lagi alasan untuk kita kuliah, karena menurut saya beasiswa ini merupakan salah satu solusi yang cocok agar kita tetap dapat kuliah meskipun dengan kesulitan di bidang ekonomi. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Mas Indra. Jadi ya sesuai dengan ini ya, tujuannya Ibu pengen kalian bisa mempersiapkan diri sedari dini mungkin untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Salah satunya dengan mempersiapkan beasiswa bagi yang memang merasa kurang mampu gitu. Tapi syaratnya tetap tadi ya, kebanyakan memang prestasinya juga harus bagus, tidak melulu karena keadaan ekonomi. Ya sebelum Ibu mengakhiri pula, ada yang mau menyimpulkan nak? Ya, bantu Ibu menyimpulkan kegiatan kita hari ini ya, Mbak Desi. Ya, silahkan. Baik Bu, kesimpulan saya terkait dengan kegiatan pada hari ini adalah yang pertama, saya mendapatkan banyak sekali informasi terutama dari hasil investigasi para teman-teman mengenai beasiswa-beasiswa yang sudah dipaparkan, dan selain itu saya juga mendapatkan banyak sekali manfaat terutama dari Bupipik yang sudah menjelaskan dan juga mengenalkan beasiswa-beasiswa itu pada kami. Dan di akhir kesimpulan, saya ingin memberikan mindset sederhana yang dapat ditanamkan oleh pola pikir teman-teman juga, bahwa ekonomi bukan penghalang sebuah mimpi. Ya, tepuk tangan. Kesimpulan yang luar biasa disampaikan oleh ketua kelas kita Mbak Desi ya. Ekonomi bukan penghalang kita mencapai mimpi ya. Jadi seperti tadi ya, luar biasa, tetap semangat, kita sukses. Gitu ya Nak ya. Tetap jargon kita ya. Ya demikian rangkaian layanan dari Ibu. Ada pertanyaan? Mungkin ada hal yang ingin kalian sampaikan terkait layanan Ibu hari ini? Belum ya? Cukup ya? Kalau misal kalian memerlukan bantuan lebih lanjut, silahkan bisa ke ruang BK ya. BK melayani siswa di jam 3:30 ya. Silahkan, selama jam kerja kita melayani kalian. Begitu? Kalau ada yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, kita bisa lanjut di ruang BK. Ya, terima kasih dari Ibu, kalian luar biasa. Karena tadi diawali dengan berdoa, kita juga akhiri dengan berdoa. Tadi ketua kelas yang mengawali, silahkan sekarang wakilnya yang mengakhiri dengan doa. Ya. Silahkan Mas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa menurut agama masing-masing berdoa.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam